Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kali ini kita akan membahas materi tentang nilai dan norma. Pada materi kali ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, definisi nilai dan norma. Yang kedua, jenis-jenis nilai dan norma. Dan yang ketiga, peran nilai dan norma. Definisi nilai dan norma. Nilai dapat dilihat sebagai sesuatu yang absolut, melekat pada objek, hadir dalam diri manusia, dan identik dengan perilakunya. Franz mengemukakan, norma dapat dilihat sebagai kumpulan perilaku verbal dan nonverbal. Norma juga merupakan aturan atau tata cara yang diterapkan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Sebagai contoh, norma berpakaian akan sama dengan tata cara berpakaian. Norma diturunkan dari nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Stolley menyatakan bahwa masyarakat akan membutuhkan norma untuk memelihara tatanan sosial yang stabil. Norma dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Misalnya, dahulu wanita yang memakai celana dianggap melanggar norma, tetapi saat ini merupakan hal yang biasa. Selanjutnya, jenis-jenis nilai dan norma. Yang pertama, jenis-jenis nilai. Jenis-jenis nilai berkembang menjadi beraneka ragam, tergantung pada kategori penggolongannya. Noto Nagoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu pertama, nilai material. Nilai material adalah segala sesuatu hal yang bermanfaat bagi jasmani manusia, seperti makanan dan pakaian. Yang kedua, nilai vital. Nilai vital merupakan segala hal yang bisa digunakan manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Misalnya, jaring untuk nelayan, payung ketika musim hujan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi rohani manusia, yang meliputi nilai kebenaran. Nilai kebenaran bersumber dari unsur akal manusia. Contoh nilai kebenaran yaitu hakim yang bertugas memberi putusan pengadilan. Selanjutnya nilai keindahan berasal dari perasaan dan estetis manusia. Contohnya menanam tanaman hias. Kemudian nilai kebaikan atau moral berasal dari kehendak atau kemauan manusia. Contohnya tidak memotong pembicaraan orang lain. Dan yang terakhir, nilai religius merupakan nilai ketuhanan yang tertinggi dan mutlak. Contohnya beribadah tepat waktu dan menjalankan perintah yang diajarkan dalam agama yang dianut. Pokok bahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis norma. Yang pertama ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani yang dipraktekkan secara berulang dan menjadi kebiasaan. Norma kesusilaan merupakan susunan dari aturan-aturan hidup tentang cara manusia bertingkah laku dalam kehidupan. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan seringkali dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama. Contohnya, membentak atau melawan orang tua dinilai sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan dalam berbagai agama. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan berisi seperangkat aturan yang menjadi panduan tingkah laku seseorang agar sesuai dengan kaidah sopan santun untuk dapat diterima hidup dalam lingkungan masyarakat. Norma ini bersumber dari budaya dan adat istiadat masyarakat. Perbuatan yang dianggap sopan oleh suatu kelompok masyarakat mungkin dapat dianggap tidak sopan bagi kelompok masyarakat lainnya. Sebagai contoh, duduk di kursi sedangkan orang tua duduk di lantai dapat dianggap melanggar norma kesopanan di beberapa wilayah. Yang ketiga, norma agama. Norma agama atau religi memuat aturan yang menata kehidupan manusia yang bersumber dari Tuhan. Norma agama terdiri dari sekumpulan perintah dan larangan manusia untuk berlaku, yang oleh pemeluknya diyakini kebenaran dan konsekuensinya. Norma tersebut tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga horizontal, yakni hubungan sesama manusia. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum tersusun atas aturan-aturan yang dibuat lembaga-lembaga resmi tertentu, seperti lembaga pemerintah suatu negara. Norma hukum bersifat pemaksa, tegas, dan mengikat warga negara. Contoh dari norma hukum yaitu adanya aturan mengenai hukuman bagi pelanggaran lalu lintas.
Pokok bahasan yang terakhir yaitu peranan nilai dan norma. Yang pertama, mengatur kehidupan masyarakat untuk membentuk pola perilaku masyarakat yang tidak merugikan atau merusak tatanan yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat sehingga tidak ada pihak yang merasakan ketidakadilan atas perilaku pihak lain. Dan yang ketiga, nilai berfungsi sebagai alat motivasi dan kontrol sosial. Norma merupakan pedoman bagi individu untuk berlaku di dalam masyarakat. Norma juga berperan untuk mengatur, mengendalikan, memberi sanksi, serta memaksa anggotanya untuk bertingkah laku di tengah masyarakat. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.